waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Selasa 23 Januari 2024. Yang malam ini temanya adalah Theological Thread. Yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Juniarson Ginting SEMM. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena kami masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sekali lagi di malam ini untuk bisa berkumpul di kelas Sema Adonai untuk belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Berkatilah saya yang menjadi moderator ya Tuhan di dalam memimpin kelas ini. Mampukan saya untuk bisa memimpin kelas ini dengan baik, dengan lancar sampai pembelajaran kelas ini selesai. Dan juga berkatilah para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukanlah para operator untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan juga dengan lancar sampai kelas ini selesai. Berkati juga terutama Pastor Juginsu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pastor dan juga berikan hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pastor Juginsu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu dan juga mendapat menyampaikan kepada kami dengan memberikan pemahaman yang benar. Dan berkatilah juga untuk kami yang mendengarkan pembelajaran ini, baik yang di live YouTube maupun yang berada di dalam ruangan ini. Kiranya Tuhan juga membuka hati dan pikiran kami, Tuhan juga memberikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga firman itu dapat kami terima dalam hati dan pikiran kami dan mendapat pemahaman yang benar dan menjadi rema di dalam diri kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya di dalam diri kami dan kehidupan kami, dan juga mampukanlah kami untuk bisa mengajarkan dan memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kita, yaitu Pastor Juginsu. Shalom, selamat malam Pastor. Shalom. Ya, Selamat selamat ya. malam, Jaling. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Amin. Puji Tuhan, luar biasa Pak. Semoga Pak Juginsu juga demikian ya, sehat selalu keadaannya. Amin, amin. Amin, amin. Sepertinya sedang hujan besar ya Pak di situ ya Pak. Geluduknya gede banget ya. Benar, deras benar. Makanya kita berdoa jangan sampai mati lampu. Ya, amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, amin. Ya, baik Pak, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Pak Juginsu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Aling. Shalom semua Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, topik kali ini menarik ya. Ini enggak panjang ya, karena ini satu tema saja. Jadi tentang theological triads ya, tingkatan atau urutan doktrin ya. Nah, pelajaran ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan memahami urutan atau level dari doktrin ini,
kita bisa menjadi pengikut Kristus yang setia, kuat terhadap doktrin ajaran Kristus yang ortodoksi, yang benar, ya. Tetapi di satu sisi kita juga bisa menjadi orang yang dewasa. Artinya dewasa itu bagaimana? Kita bisa memahami bahwa ada perbedaan-perbedaan nantinya dalam memandang doktrin yang ada, ya, sehingga kita tidak eh, gampang mengatakan seseorang yang berbeda itu sesat, bidat, bahkan sampai tubuh Kristus ini terpecah gitu. Jadi dengan memahami tujuan kita mempelajari ini, pertama kita paham apa itu doktrin, ya, bagaimana tingkatannya. Tetapi di satu sisi kita menjadi pengikut Kristus yang dewasa, yang bisa melihat doktrin itu tidak kacamata kuda, ya. Nah, nanti kita bisa lihat level-level tingkatannya. Nah, saya akan bagikan. Nah, topik kita itu tentang theological triads, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, apa itu theological triads, ya? Theological triads itu bisa gampangnya itu tingkatan atau urutan doktrin. Nanti doktrin itu dipilah-pilah, ya, tingkatannya. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu apa itu doktrin, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, doktrin itu ajaran, ya. Nah, jadi ajaran tentang asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Dalam contohnya dalam sejarah Amerika kita mengenal yang namanya Monroe. Jadi gampangnya kalau di dalam kekristenan doktrin itu apa? Ya tentang ajaran asas kekristenan. Jadi dasar-dasar pengajaran kekristenan itu apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita akan baca dulu Yuda 1 ayat 3 sampai 5, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi perhatikan di ayat 3 ini tentang keselamatan kita bersama, ya. Lalu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi kita perlu sekali memahami apa itu dasar-dasar pengajaran yang tentunya nanti berhubungan dengan iman, berhubungan dengan keselamatan. Ini yang pokok sekali, yang pertama. Tapi ayat keempat dikatakan sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan. Ayat ketiga tadi sudah jelas, kita harus belajar tentang dasar-dasar yang akan membuat Bapak Ibu. Di ayat keempat ini kita perhatikan, ya. Ayat 3 tadi harus kita pahami bahwa kita harus benar-benar belajar untuk mengenal firman Tuhan, dasar-dasar pengajaran tentang kekristenan. Karena itu yang membuat kita paham dan iman kita itu bertumbuh. Dan kita tahu bahwa semuanya itu berujung kepada bicara tentang keselamatan kita.
Tetapi di ayat yang keempat dikatakan begini, keselamatan itu karena kasih karunia sudah jelas, ya, hanya karena kasih karunia. Tetapi ada orang-orang yang mengajarkan bahwa tidak cukup kasih karunia, bahkan menyalahgunakannya, ya, bahkan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan itu bukan Yesus Kristus. Nah, di ayat kelima, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi, perhatikan, Allah pada waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir menuju tanah Kanaan, di padang gurun banyak sekali orang yang mati. Bahkan angkatan yang waktu keluar, bahkan angkatan yang pertama keluar dari Mesir, ya, itu pada akhirnya hanya, ya, Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Sisanya itu yang lahir di padang gurun. Nah, ini mau menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bahwa hati-hati kepada kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu tidak bisa berhenti. Tetapi memang kita harus terus membangun iman kita. Ya, supaya apa? Supaya kita memang orang yang percaya ini sampai pada akhirnya. Ya, sampai pada akhirnya. Apa itu? Ya, kalau kita mati, ya dijemput sama Tuhan, atau waktu kita masih hidup, ya kita dijemput sama Tuhan, ya, dan tidak murtad. Nah, ini dalam surat Yudas ini sudah diingatkan sekali bahwa ajaran itu penting. Karena kalau kita tidak memahami ajaran dengan benar, ya, ajaran Kristen itu berasal dari firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, ya. Nah, di mana firman Tuhan atau Alkitab itu diilhamkan Allah, ya, dikatakan bermanfaat untuk satu mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini udah sering kita baca ini. Nah, dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi begini ya. Jadi, nah, ada satu tanggung jawab yang Tuhan suruh ya kepada kita. Ketika kita sudah memiliki pemahaman, pengertian ya tentang dasar-dasar doktrin kebenaran firman Tuhan, maka kita juga wajib ya mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain. Nah, tentu ya di sini catatannya kita harus berhati-hati dalam menerima pengajaran, ya. Karena pengajaran yang kita dengar itu harus dari orang-orang yang memang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kalau tidak, nah ini bisa berbahaya. Ini pengajarannya sesat atau tidak, benar atau tidak, kan begitu. Nah, jadi kita perlu sekali memastikan bahwa pengajaran yang kita terima itu adalah satu, ya tentu yang alkitabiah, yang benar, ya. Dua, dari orang yang benar-benar kita tahu kualifikasi orang ini, dia mengajar benar atau tidak, ya. Nah, kita bisa theological triad ini sebenarnya belajarnya dari theological triads ini atau trias theologics ini dari kata bahasa Prancis ya, yang artinya itu menyortir atau memilah-milah. Ya. Nah, ini diambil dari pengalaman dunia medis ya, waktu perang, dalam suasana perang. Jadi kan ada tentara yang luka. Nah, pada saat tentara banyak yang luka,
itu kan semua masuk ke barak atau ke tempat dokter, perawat lagi menangani. Nah, pada saat itu karena kondisinya crowded, masuk tanpa ada pemilahan-pemilahan, akhirnya tidak maksimal. Kenapa? Karena orang yang luka parah yang harus diambil tindakan, kadang-kadang belakangan ditangani, sedangkan orang yang mungkin lukanya tidak harus mendesak ditangani, itu lebih dahulu ditangani. Nah, belajar dari sini, maka di dunia medis itu ada pemilahan-pemilahan. Nah, dibuatlah tag atau label, ya. Nah, ada 4 di dunia medis label yang biasa digunakan, ya. Label hitam itu digunakan untuk seseorang yang sudah meninggal, ya. Nah, lalu tanda merah, label merah itu diberikan kepada seorang yang pernah mengalami trauma berat dan berada dalam kondisi kritis. Nah, sehingga perlu tanda merah itu diberikan kepada orang-orang yang kritis yang harus mendesak segera ditangani. Kalau enggak ini bisa bahaya bahkan meninggal. Nah, tanda kuning biasanya masalahnya yang lebih signifikan. Seseorang yang ditandai dengan tanda kuning harus pergi ke rumah sakit, namun situasi mungkin tidak begitu mendesak. Nah, contoh-contohnya untuk yang ini saya tidak kasih ya, tetapi nanti di selanjutnya yang akan saya kasih supaya nyambung, ya. Lalu label berwarna hijau ditujukan untuk mereka yang disebut luka berjalan atau ini berobat jalan, ya. Kita mungkin bisa mengobati dan melepaskannya dengan bantuan kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Artinya kalau orang ya kena silet gitu ya, kalau dia masuk ke gawat darurat, IGD kan tentu ya belakangan lah ditangani. Tapi kalau orang yang katakanlah batuk-batuk parah gitu, ya mungkin bisa tanda kuning. Tapi kalau orang yang luka kakinya kena potong apalah gitu ya, parang atau apa ya, itu mungkin harus sudah tanda merah, ya, label merah. Nah, untuk theological triage ini Bapak Ibu, yang pertama kali yang memperkenalkan itu adalah Robert Albert Mohler, ya, presiden dari Southern Seminary, ya, yang secara klasik diberi penghargaan karena mengembangkan metafora trias theological. Ini adalah cara berpikir tentang teologi, ya, sebuah heuristik, ya, tahapan-tahapan bagi mahasiswa, pendeta atau umat paroki yang memberikan bobot berbeda pada berbagai tingkat doktrin teologis, ya. Jadi dia pembobotan, penahapan atau pelevelan atau tingkat-tingkat, memilah-milah. Mana yang bobot utama, mana yang kemudian, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, mana yang utama, mana yang tidak utama, ya. Nah, melakukan trias teologis mengikuti prinsip serupa. Serupa apa? Seperti penanganan medis tadi, ya. Sebagai orang Kristen kita harus memikirkan doktrin dan memutuskan doktrin mana yang urutan di depan atau di atas. Ya, tingkat pertama dan doktrin mana yang ditempatkan di level selanjutnya, ya, masalah tingkat kedua, tingkat ketiga dan seterusnya. Nah, kalau di dunia kedokteran tadi kan ada 4 warna level, ya. Nah, kalau Gavin ya dalam bukunya Finding the Right Hill to Die on, The Case of 4 Theological Triads, itu memang dia membagi 4, Bapak Ibu. Dia membagi 4. Tapi kalau Robert Mohler, dia membagi 3 trias teologi ini. Nanti kita akan pelajari yang menurut Robert Mohler saja yang 3. Ya, yang Gavin ini saya hanya sepintas saja supaya membuka wawasan kita melihat dia mengacu kepada dunia medis tadi, ya. Maka dia ada 4. Tapi kalau Robert Mohler dia hanya 3 nantinya. Nanti kita bisa bagi itu jadi primer, sekunder, tersier gitu. Tapi sepintas kita mau belajar yang dari Gavin dulu, ya. Label hitam menurut label hitam itu kalau Gavin bilang begini, ajaran yang penting, ya. Beberapa doktrin berada pada tingkat pertama. Dengan kata lain, hal-hal tersebut penting bagi Injil itu sendiri.
Dan oleh karena itu penting untuk menjadi orang Kristen. Jadi Anda tidak menegaskan hal ini Anda benar-benar berada di luar ortodoksi. Maksudnya begini, kalau kita tidak pegang ini, berarti sebenarnya Anda bukan orang Kristen. Jadi label hitam ini gampangnya begini. Kalau ini ajaran yang penting yang membedakan kita dari ajaran lain. Nah, kalau ini kita tidak pegang, berarti kita bukan Kristen. Ini yang label hitam menurut Gavin. Ya. Nah, label kedua, merah, itu doktrin yang mendesak. Ya, ini tingkat kedua. Doktrin tingkat kedua sangat penting bagi kesehatan dan praktikal gereja lokal. Apa yang Anda yakini mengenai doktrin-doktrin ini tidak menentukan apakah Anda seorang Kristen atau tidak. Namun hal itu mungkin mempengaruhi jenis gereja yang Anda datangi. Umat Kristen biasanya memisahkan diri mengenai doktrin-doktrin ini di tingkat gereja lokal, denominasi, dan atau pelayanan. Jadi begini Bapak Ibu, label merah atau doktrin mendesak ini bukan yang menentukan Anda Kristen atau bukan Kristen. Doktrin ini akan melihat Anda itu di denominasi mana, di aliran mana gitu. Akan kelihatan. Kalau denominasi ini fokus kepada ajaran ini, mengutamakan ini, biasanya dia aliran ini atau denominasi ini. Ya, itu gampangnya. Nah, yang label kuning, doktrin tingkat ketiga penting bagi teologi Kristen, namun doktrin-doktrin tersebut tidak cukup penting untuk membenarkan pemisahan atau perpecahan di antara umat Kristen. Kita tentu saja harus mempelajari doktrin-doktrin ini. Kita tidak boleh berhenti memikirkan, namun kita tidak perlu memecah belahnya. Artinya, doktrin ini sebenarnya penting, ya penting. Tetapi jangan sampai gara-gara doktrin ini kita itu lalu ribut sehingga pecah belah gitu. Ya. Nah, artinya tingkat kepentingannya kalau menurut yang pertama tadi sebenarnya ini tidak penting-penting benar gitu loh. Ya. Nanti mungkin yang doktrin penting ini perlu saya perbaiki. Tapi artinya begini, yang label kuning ini tidak terlalu menjadi fokus kita kalau kita berbicara tentang kekristenan. Bahkan kalau kita berrelasi dengan sesama umat Kristen, sesama tubuh Kristus, jangan membuat ini kita terpecah belah. Kalau perlu nggak usah dibicarakan deh gitu loh. Ya, ini doktrin yang label kuning. Nah, yang label hijau tidak penting bagi kesaksian Injil dan kolaborasi pelayanan kita. Artinya, untuk kesaksian Injil ini nggak penting. Untuk kerjasama pelayanan kita pun, ini sebenarnya di dalam gereja kita lokal saja. Ini juga nggak penting-penting amat gitu loh. Ya, nanti contohnya selanjutnya ya, baru kita jelaskan. Doktrin peringkat keempat adalah hal-hal yang tidak penting sama sekali jika berkaitan dengan kesaksian Injil dan kolaborasi pelayanan kita. Tentu saja semua kebenaran adalah kebenaran. Ya tetap ini kebenaran ya. Kebenaran Tuhan dan tidak ada doktrin yang berlebihan. Namun doktrin-doktrin ini walaupun menarik untuk direnungkan, tidak banyak pengaruh pada kehidupan dan pelayanan. Nah, doktrin seperti apa, pengajaran seperti apa sih yang sebenarnya itu nggak terlalu penting bagi Injil dan tidak terlalu penting dalam kolaborasi pelayanan kita. Nah, kita masuk ya. Nah, kalau tadi itu kan menurut Gavin, Bapak Ibu. Nah, kita akan pelajari yang menurut Robert Albert Mohler. Ini yang 3. Nah, ini intinya sebenarnya. Nah, dia bagi ada 3 level, ada 3 tingkatan pembobotannya. Yang pertama yaitu doktrin tingkat 1 atau bisa juga dibilang primer. Nah, doktrin ini membedakan iman keyakinan. Jadi antara iman Kristen sama iman agama lain, pengajaran inilah yang esensi sekali yang membedakan ajaran Kristen, pengikut Kristus dengan ajaran lain. Ini doktrin yang disebut doktrin yang primer, tingkat 1.
Yang membedakan iman keyakinan. Karena iman agama lain itu beda. Tapi iman kita ini. Nah, jadi dikatakan doktrin tingkat pertama atau utama adalah doktrin esensial yang mutlak dalam iman Kristen. Ini adalah doktrin yang harus ditegaskan oleh setiap orang beriman tanpa ragu-ragu. Di luar itu, ya, di luar itu bidat atau sesat atau inti dari kekristenan, hal-hal yang harus Anda sepakati untuk menjadi seorang Kristen. Nah, jadi ini tidak ada excuse Bapak Ibu. Doktrin ini doktrin utama. Ini yang menunjukkan bahwa Anda punya iman kepada Kristus. Doktrin ini tidak boleh dianggap remeh atau dikesampingkan, tidak boleh. Ini yang membedakan kita dengan ajaran lain. Nah, apa itu? Ya, apa saja? Ya. Nah, ajaran itu antara lain ya, ya. Yang pertama adalah kemanusiaan Yesus seutuhnya dan keilahiannya seutuhnya atau dwinaturnya. Jadi kita itu harus punya iman keyakinan bahwa Yesus itu benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Ya. Jadi konsep konsili Kalsedon itu dijelaskan di situ ya. Yesus itu punya dua natur ya, tapi satu pribadinya. Ya, dia pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Satu pribadinya tapi dua naturnya, natur ilahi dan natur manusia. Dan ini harus dipegang. Dia bersatu tapi tidak bercampur. Dia bersatu tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan mana keilahian, mana kemanusiaannya. Nah, ini harus dipegang. Ya. Jadi di luar itu ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan ilahi, tapi manusia yang diberi keistimewaan oleh Tuhan. Nah, itu sudah salah itu. Ya. Sudah salah. Yesus adalah ilahi, naturnya ilahi dan manusia. Dua naturnya. Lalu ajaran tentang Allah Tritunggal. Ya, satu Esa. Allah kita itu Esa. Tapi tiga pribadinya. Satu hakikatnya. Esensinya, tapi tiga pribadinya. Ini tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Kalau ada yang mengajarkan tentang bahwa Tuhan itu tritheis, artinya tiga Allah, tiga Allah, itu berarti kita beda. Atau Allah itu ya Yesus itu Bapa, ya Yesus Roh Kudus, ya Yesus, itu juga berbeda berarti. Ya, ini nggak bisa ditawar. Lalu dibenarkan karena iman saja. Ini nggak bisa ditawar. Ini doktrin utama. Kalau dikatakan dibenarkan karena iman dan perbuatan, berarti berbeda. Lalu otoritas Alkitab dan Alkitab adalah firman Allah. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau ada yang mengatakan Alkitab berisi firman Allah, ini berarti kita beda. Ya. Doktrin yang benar, Alkitab adalah firman Allah, bukan Alkitab berisi firman Allah. Kalau dia berisi firman Allah berarti ada tidak firman Allah kan? Nah, jadi yang kita pahami, kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Lalu Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Ya, oleh Dia, untuk Dia, karena Dia dan sebagainya. Yesuslah firman. Kalau Yohanes 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 di situ jelas. Firman itu mencipta, Allah Bapa mencipta, Roh Kudus mencipta. Ya. Siapa itu? Iya, Allah Tuhan Sang Pencipta. Kalau ada ajaran yang mengatakan ada sesuatu makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah, berarti kita berbeda. Ya.
Ini nggak bisa ditawar. Kekristenan itu ya begini doktrin utamanya. Lalu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ini satu ya, bukan Allah-Allah ya. Menurut rupa Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu menurut teori Darwin ya hasil evolusi dari kera, dari apalah gitu. Kita itu tidak percaya. Yang kita percaya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ini harus dipegang. Ini yang membedakan kita dari ajaran lain, Bapak Ibu. Ya. Lalu dikatakan semua manusia pendosa harus bertobat dari dosanya. Lalu kalau ada cerita ada manusia yang tidak berdosa, berarti kita berbeda. Manusia tidak berdosa hanya Yesus Kristus saja. Lalu bagaimana dengan uh, uh, dengan Henok, dengan Elia, ya mereka manusia berdosa, tetapi mereka mendapat perkenanan Allah, dosanya diampuni, ya hidup berkenan setelah itu, lalu mereka diangkat. Tapi kebenaran firman Tuhan, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, nah Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali dari kematian. Ini juga doktrin utama. Kalau ada yang mengajarkan ya Injil lain, oh Yesus nggak mati, Yesus nggak disalib, dia diserupakan, diganti dengan orang lain yang mati bukan dia, tapi dia diangkat. Berarti itu bukan doktrin Kristen, bukan doktrin kita. Ya. Lalu manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus saja. Kalau ada yang mengajarkan bahwa oh tidak, bukan karena kasih karunia, tapi kita harus berusaha juga. Ya, kita harus beramal, kita harus mengusahakannya dengan ibadah kita, perbuatan baik kita. Berarti itu Injil yang lain. Di Yakobus tadi sudah jelas. Ya, pengajaran yang ortodoksi itu jelas karena kasih karunia. Ya, iman kepada Kristus saja, bukan iman kepada perbuatan. Tidak. Ya. Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau ada yang mengajarkan, oh yang dihakimi hanya orang yang hidup saja, orang mati enggak. Seperti apa? Orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan. Ya. Tapi kekristenan, ajaran Kristus meyakini bahwa ada kebangkitan. Ada kebangkitan pertama untuk orang-orang percaya, ada kebangkitan kedua untuk orang yang tidak percaya. Maka kita percaya, meyakini kita hanya, apa dikatakan? Mati satu kali, lahir dua kali. Lahir secara jasmani oleh ibu bapak, lahir secara rohani, lahiran kembali atau lahir baru. Matinya kapan? Ya mati waktu mati fisik. Ya. Itu sekali. Tidak ada mati kedua untuk kematian kekal. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia lahirnya sekali, matinya dua kali. Nah, kita beriman bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Walaupun nanti versinya ada dua, kita orang percaya tidak dihakimi di tahta putih ya, dalam artian karena kita sebenarnya masuk kepada pengadilan Kristus. Ya, orang yang sudah diselamatkan ya tidak masuk kepada pengadilan tahta putih benar salah tidak. Ya, orang yang tidak percaya kepada Kristus disitulah yang diadili di tahta putih karena dia tidak namanya tidak ada dalam kitab kehidupan masuk kepada hukuman kekal. Ya, jadi ini doktrin-doktrin yang harus benar-benar kita pegang, Bapak Ibu. Nah, intinya ini ada di mana ya? Doktrin-doktrin ini, Bapak Ibu bisa lihat di pengakuan iman rasuli. Nah, di situ itulah sebenarnya inti-intinya, ya. Inti-inti doktrin utama yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Ya, ya teman-teman kita harus pegang dan nggak boleh ini kita tolerir. Ya apapun ini nggak boleh ditolerir. Nanti tapi kalau doktrin kedua ketiga
itu boleh, silakan saja. Dalam artian begini, ya memang berbeda. Aliran tertentu, denominasi tertentu memang kuat memegang doktrin itu. Kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kita juga pegang doktrin ini, ya mereka juga harus terima, gitu loh. Tapi doktrin yang pertama ini tidak bisa. Ini harus sama. Kristen yang manapun kalau mengaku dia Kristen, ya harus pegang ini. Tidak boleh dinegosiasikan ya. Dikurang-kurang tidak bisa. Nah, yang kedua, apa yang kedua ya? Doktrin yang kedua, tingkat kedua, yaitu pemahaman yang membedakan gereja atau denominasi, atau ajaran pemahaman yang membedakan antar denominasi. Kalau tadi itu tidak bisa dibedakan, itu Kristen ya itulah. Tapi doktrin level 2 ini, kita akan bisa melihat, oh ini denominasi apa. Kok pengajaran doktrinnya kuat di sini, ini dipegang benar-benar, yang ini kok ini, gitu ya. Nah, doktrin ini dikatakan bukanlah doktrin-doktrin utama dalam iman Kristen, tetapi penting bagi keanggotaan gereja. Nah, coba kita renungkan ya. Ini bukan doktrin utama dalam iman Kristen, tetapi penting bagi keanggotaan gereja. Apa arti penting bagi keanggotaan gereja? Artinya begini, kalau Bapak Ibu masuk dalam denominasi gereja tertentu, suka tidak suka, pertama doktrin utama harus dipegang. Yang kedua, Bapak Ibu harus ikut doktrin ini gitu loh. Doktrin kedua ini. Kenapa? Karena denominasi atau gereja tersebut memang meyakini doktrin yang level 2 ini. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu waktu sebelumnya berasal dari denominasi yang lain, ya. A katakanlah, lalu masuk ke denominasi B yang berbeda. Maka suka tidak suka, Bapak Ibu harus ikut doktrin kedua ini. Walaupun berbeda dengan doktrin yang gereja A yang pernah Bapak Ibu ikuti. Karena kalau tidak, Bapak Ibu tidak akan bisa smooth gitu mengikuti pengajaran di gereja yang baru ini. Gitulah. Nah, jadi dikatakan ini bukan doktrin utama dalam iman Kristen, tetapi penting bagi keanggotaan gereja. Ya, artinya meskipun orang-orang mungkin tidak sependapat dengan doktrin kita mengenai isu-isu ini, kita tidak akan mempertanyakan pendirian mereka di hadapan Tuhan. Ya, kita mungkin berpikir mereka salah dan berpikir mereka harus mempertimbangkan kembali pandangan mereka. Namun kita tidak akan mempertanyakan iman mereka sama sekali. Oleh karena itu, jika orang-orang ingin menjadi bagian dari gereja yang sama, mereka perlu menyepakati isu-isu pada doktrin tingkat kedua ini. Nah, jadi kalau saya katakanlah ya begini ya, saya dulu dari gereja GBKP Bapak Ibu ya, GBKP Protestan, GBKP Gereja Batak Karo Protestan ya. Nah, ada kan katekisasinya, ada CD-nya, ada pengajarannya dan sebagainya. Nah, suatu kali saya ditangkap Tuhan, saya masuk kepada ajaran denominasi Pentakosta klasik. Nah, ada beberapa doktrin yang berbeda Bapak Ibu. Tapi doktrin utamanya sama. Itu sama, Alkitab, firman Tuhan, Allah Tritunggal, Duinatur Yesus, otoritas Alkitab, Tuhan adalah pencipta, Yesus Kristus adalah anak Allah, dan sebagainya, itu sama. Tetapi ada doktrin-doktrin tingkat kedua yang berbeda Bapak Ibu. Suka tidak suka, setelah saya pelajari, ya memang saya harus ikut pada doktrin level 2 di gereja yang baru ini saya bertumbuh. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya, nah, tentang eklesiologi, Bapak Ibu, tentang ilmu tentang gereja, ya, pengajaran-pengajaran tentang gereja. Berbeda, Bapak Ibu, ya. Lalu tentang baptis, waktu saya di GBKP, saya waktu kecil dibaptis, ya. Waktu besar juga, waktu katekisasi, waktu CD Malua. Nah,
waktu di GBKP saya dipercik saja, tapi waktu di Pentakosta, di Betel saya selam Bapak Ibu. Nah, kan berbeda ya, berbeda. Tapi apakah doktrin ini berhubungan dengan keselamatan? Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi, apakah ini berhubungan saklek dengan iman Kristen dalam artian keselamatan utama? Tidak. Tapi bagi denominasi tertentu, ini penting sekali, tapi bisa berbeda dengan denominasi lain, Bapak Ibu. Sehingga, kenapa saya katakan kita perlu belajar theological triads ini, Bapak Ibu? Kita harus pegang iman kebenaran yang ortodoksi. Yang benar itu harus kita pegang. Nggak boleh tawar. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sesama tubuh Kristus yang berbeda, ya, aliran denominasi, kita harus toleran dalam artian ya kita harus menghargai. Tapi ingat, ini bukan doktrin yang utama, tapi doktrin level yang kedua. Ya kalau di sana pakai percik, ya saya harus menghormati. Nggak bisa saya katakan, oh bidat, sesat. Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau yang doktrin pertama tadi, kalau berbeda, kita bisa katakan dia bidat, sesat, bisa. Kalau Yesus dibilang, oh Yesus itu bukan Tuhan. Dia orang yang diberi kuasa, orang yang diberi kelebihan. Ya, dia itu diciptakan, dia bukan pencipta. Oh itu nggak bisa. Kalau dia mengajar, oh Yesus itu diciptakan. Nah, itu sesat Bapak Ibu. Tapi kalau ada dari gereja tertentu mengatakan, ya saya baptisnya percik cukup. Ya silakan, nggak bisa kita bilang itu sesat Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang selam, ya silakan, nggak bisa kita sesat. Ada yang pakai bendera, nggak bisa kita bilang sesat, ya silakan. Karena itu doktrin yang pada tataran level yang membedakan, pemahaman yang membedakan gereja atau denominasi atau antar denominasi. Ya, lalu tentang perjamuan Tuhan atau sering disebut dengan perjamuan kudus atau sebenarnya lebih tepat perjamuan Tuhan ya. Nah, kan ada berbeda. Ada yang katakanlah begini, ada yang punya pandangan roti itu memang berubah menjadi daging tubuh Kristus. Ada yang mengatakan tidak berubah, itu hanya perlambang. Ada yang mengatakan dia tidak berubah tapi hadirat Tuhan Yesus ada. Nah, banyak pengajaran-pengajaran seperti itu. Berbeda doktrin. Dan ini nggak boleh kita bilang sesat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dewasa rohani, mengerti setelah belajar, oh ternyata ada pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, ya monggo-monggo saja, silahkan. Kita tetap pegang doktrin yang kita imani di denominasi gereja kita, saudara kita dia pegang tetap itu, tapi jangan ini membuat kita jadi sesat menyesatkan atau jadi pecah ya, jangan. Lalu aturan ya, ini kurang T-nya, aturan tentang pendeta wanita dalam gereja. Ada gereja-gereja tertentu wanita nggak boleh jadi pendeta, ya nggak boleh. Tapi ada aliran tertentu, denominasi tertentu, boleh perempuan boleh jadi pendeta, perempuan boleh mengajar, perempuan boleh jadi pendeta. Nah ini silakan saja ya. Ini tidak boleh kita saling sesat menyesatkan karena perbedaan ajaran ini. Ya. Lalu ada karunia pewahyuan, ya kan ada bernubuat, ada membuat mujizat, ya, ada berbahasa roh, ya, ada karunia iman dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya tentang berbicara bahasa roh. Ada aliran tertentu yang mengatakan karunia-karunia ini sudah selesai. Dulu zaman rasul-rasul, murid-murid. Sekarang nggak lagi. Ada yang percaya karunia-karunia ini masih sampai sekarang masih ada. Nah, salah satunya karunia bernubuat. Nah, yang paling kontroversi itu biasanya karunia berbahasa roh. Ya, ada denominasi tertentu memang bahasa roh tidak sama sekali. Ya, bahkan
Kalau dibilang, wah itu udah salah lah gitu lah. Nah, ada yang memang meyakini karunia berbahasa roh itu masih ada dan dipraktekkan gitu loh. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, monggo silahkan saja ya, yakini, imani apa yang menjadi pengajaran di gereja lokal, di denominasi Bapak Ibu, ya. Dan jangan kita ribut gara-gara ini, ya. Nggak ada lagi itu sesat bahasa roh. Oh, ada, masih ada begini-begini. Nggak perlulah. Imani saja apa yang menjadi pengajaran di gereja kita. Tapi apakah kita boleh mempelajari itu? Ya silakan saja, sebagai pengetahuan silakan. Ya minta tuntunan sama Roh Kudus supaya disingkapkan seperti apa. Nah, terakhir ya, yang terakhir doktrin level tingkat ketiga yaitu pemahaman setuju untuk tidak sepakat gitu loh. Nah, ini unik Bapak Ibu. Apa yang maksudnya doktrin tersier ini, doktrin tingkat ketiga, yaitu doktrin setuju untuk tidak sepakat, setuju untuk tidak setuju gitu loh. Maksudnya apa ini? Nah, kan gitu ya. Apa ada doktrin yang seperti ini? Nah, ini dikatakan doktrin level tingkat 3 ini ya tidak terlalu penting bagi iman Kristen, ya. Tidak terlalu penting bagi iman Kristen. Jadi yang 3 tadi nanti saya perbaiki di slide-nya ya. Yang tadi kan 3 itu masih penting, tapi di situ tidak terlalu penting sebenarnya. Ya, juga tidak terlalu penting bagi keanggotaan gereja. Nah, kalau yang pertama penting bagi iman Kristen, yang kedua penting bagi keanggotaan gereja dalam denominasi atau gereja lokal. Nah, yang ketiga ini tidak penting bagi iman Kristen, juga tidak terlalu penting bagi keanggotaan gereja. Artinya, kalau engkau di gereja A, engkau tidak percaya sama yang pengajaran yang A kata B ini, ya nggak ada masalah. Artinya tidak penting bagi imanmu, tidak juga terlalu penting bagi keanggotaan gerejamu. Tapi kalau pamannya contoh, ada gereja yang meyakini bahwa baptisnya baptis selam. Bapak Ibu tadinya tidak masuk baptis selam, dipercik, lalu masuk ke gereja baptis selam. Bapak Ibu nggak meyakini, nah ini repot ini. Pasti akan tertolak di gereja itu. Ya kan? Tapi kalau doktrin yang ketiga ini, Bapak Ibu masuk ke denominasi itu, nggak meyakini pengajaran itu, ya nggak ada masalah, nggak akan tertolak dan nggak merasa bersalah juga gitu loh. Kalau tidak meyakini itu, ada pengerja yang lain mungkin meyakini, tapi jangan karena Bapak Ibu tidak meyakini, lalu yang satu pengerja yang lain meyakini, lalu jadi ribut. Nggak perlu gitu. Karena apa? Ya tidak penting-penting amat gitu loh. Nanti apa contohnya? Ya kita lihat. Nah, artinya anggota gereja bebas untuk tidak setuju mengenai hal ini. Namun hal ini tidak berarti bahwa doktrin-doktrin ini tidak penting ya. Kita bisa memikirkan kepercayaan-kepercayaan yang kurang penting ya. Artinya ya tetap bisa kita percayai ya, bisa juga tidak. Ya. Nah, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh mempelajari kitab suci untuk mencoba dan memahaminya sebaik mungkin. Monggo-monggo saja ya. Maksudnya adalah kita tidak akan terpecah belah karena isu-isu ini. Sayangnya gereja, anggota jemaat ya, isu-isu tingkat ketiga inilah yang menyebabkan lebih banyak perpecahan gereja dibandingkan doktrin 2 dan 1 tadi. Ya, yang receh-receh ini sebenarnya yang kadang-kadang banyak buat antar sesama jemaat itu ribut, Bapak Ibu. Ya, sebagai anggota gereja kita seharusnya berkomitmen untuk tetap bersatu dalam hal-hal utama sambil membiarkan perbedaan mengenai hal-hal yang tidak terlalu penting. Jadi hal yang tidak terlalu penting itu ya silakan sajalah. Tapi yang utama ini yang harus tetap kita pegang, Bapak Ibu. Nah, apa contohnya ya? Contohnya ini. Ya, pandangan tentang milenium. Ya, kerajaan 1000 tahun. Dalam satu denominasi Bapak Ibu,
ya contoh lah, ya dalam denominasi apa gitu ya. Ada yang punya pandangan, ya ada kerajaan 1000 tahun nanti. Tuhan Yesus datang, dia 1000 tahun memerintah. Ini dalam satu gereja nih ya, dalam satu gereja, dalam satu denominasi A gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada nanti 1000 tahun, tapi jemaat ada yang tidak percaya 1000 tahun ini. Oh, 1000 tahun ini sudah lewat. Masa dari dulu lah waktu Tuhan Yesus ada, katakanlah seperti itu. Nah, monggo-monggo saja Bapak Ibu. Jangan gara-gara ini lalu antar jemaat gontok-gontokan gitu loh. Ya. Lalu isu-isu tentang Injil pembebasan. Lalu masa kesengsaraan sebelum Tuhan Yesus datang, ya. Ada namanya pre-tribulasi, ya. Ada yang mengatakan ya ada masa sengsara, tapi ada yang mengatakan aku nggak percaya, sudah lewat itu masa sengsara. Ya monggo-monggo saja lah, silahkan. Ya. Lalu teks-teks yang sulit dipahami dalam ayat-ayat firman Tuhan seperti usia bumi. Berapa usia bumi ini? Kalau ilmu pengetahuan sudah jutaan tahun, miliaran tahun. Tapi kalau firman Tuhan menurut tafsir, ya, kalau dihitung dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam, sehari di hadapan Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Itu kan tafsir Bapak Ibu. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin umur bumi ya 7.000, 6.000, 10.000 tahun lah. Kan ada begitu ya. Lalu ajaran tentang malaikat. Malaikat itu berapa jumlahnya ya? Berapa banyak jumlah malaikat? Jenis-jenisnya seperti apa? Nah, ini apakah perlu dipelajari? Ya, bagi yang mau mempelajari ya monggo silakan saja, ya. Tapi bagi yang tidak mau mempelajari ya nggak ada masalah juga. Tapi jangan gara-gara perbedaan umur bumi sekian ribu tahun sama sekian ratus tahun, 10.000 tahun, kita pecah, ribut. Ya, berapa banyak malaikat, kita jadi ribut. Nah ini nggak penting nggak harus seperti itu ya yang terjadi. Tetapi dikatakan banyak malah jemaat-jemaat yang ada ribut masalah-masalah doktrin tingkat ketiga ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena doktrin tingkat ketiga ini kan lebih ya masih lebih terbuka untuk mencari tahunya. Tapi kalau doktrin utama, doktrin tingkat kedua, ini kan sudah pengajaran dari bapak-bapak gereja dahulu, dari rasul-rasul, murid-murid rasul-rasul, murid bapak-bapak gereja, ini sudah benar-benar melalui pergumulan, perdebatan, konsili-konsili dan sebagainya. Ya, ini sudah benar-benar tertata, tersusun dan sebagainya. Jadi hampir bisa dikatakan ya disepakati. Nah, tapi kalau doktrin yang ketiga ini memang masih terbuka untuk diperdebatkan, Bapak Ibu. Tapi kita harus ingat, doktrin ketiga ini nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Bapak Ibu yakini malaikat itu bermiliar-miliar, ya silakan. Menganggap malaikat hanya cuma 100, ya silakan, nggak berpengaruh dengan keselamatan. Jadi untuk apa diributkan? Ya. Nah, menurut Gavin Ortland berpendapat bahwa cinta atau kasih harus selalu menjadi motivasi pendorong dalam menemukan pendirian gereja seseorang berdasarkan keyakinan teologis. Jadi pendirian kita akan ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja kita maupun di gereja lain atau waktu kita berelasi berhubungan Bapak Ibu, dasarnya itu tetap harus kasih. Ya, ini doktrin yang benar, doktrin saya yang benar, yang ini benar. Selalu balik-baliknya itu kepada kasih. Ya, ia berkata saat kita menyadari bahwa kita terlalu sektarian atau terlalu sering bertengkar, ada baiknya jika kita bertanya, apakah ini merupakan bentuk pembenaran diri?
Ya, Ortland mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus saja. Jadi, itu yang harus dipegang. Yang lain kalau ada perbedaan-perbedaan, selalu dikatakan apa? Dasarnya adalah kasih. Yang paling besar adalah kasih. Jangan-jangan kalau kita berdebat berkuat-kuatan pendapat, jangan-jangan bukan berdasarkan dasarnya firman Tuhan lagi sebenarnya, kebenaran firman Tuhan, tetapi karena ego, kesombongan, saya yang harus paling benar. Nah, jadi karena kita menganggap kita yang paling benar, yang lain salah, akhirnya bukan kasih lagi yang menjadi dasar pelayanan kita, atau pemberitaan firman, atau penyampaian kebenaran itu. Ya, tapi harus selalu diingat bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Ya, nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, perhatian kita terhadap ajaran ini penting, ya. Maka, tapi walaupun penting, kita harus memahami bahwa ada yang utama, ya, ada yang mendesak, ya, ada yang tidak terlalu penting, ya. Itu kita harus pahami, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini bisa benar-benar pegang iman kita, kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam berelasi dengan sesama tubuh Kristus, kita juga bisa toleran. Dalam artian kita bisa menerima perbedaan. Kalau itu bukan yang utama, ya. Ya, karena memang ada kita berbeda-beda denominasi, ya. Nah, jemaat Efesus sangat memperhatikan makanan rohani yang mereka dapatkan. Karena itu mereka mempertimbangkan betul siapa yang mengajar mereka. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di Efesus itu benar-benar Paulus memperhatikan bagaimana jemaat ini harus hati-hati dalam menerima pengajaran. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 14-16 dikatakan begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi Paulus berbicara kepada Timotius, ya. Pegang, ya. Hendaklah tetap berpegang pada kebenaran yang mana yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi Bapak Ibu, doktrin-doktrin utama itu pegang. Ya, jangan pernah dilepas. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, tadi ini sudah kita baca, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, pengajaran-pengajaran dasar yang sudah pernah kita pelajari ataupun nanti yang akan kita pelajari, terima itu, yakini itu, dan pegang Bapak Ibu. Ya, dan setelah itu apa? Ajarkanlah kepada orang lain. Tetapi sebagai nanti kita orang yang sudah dewasa, artinya yang sudah lebih dahulu mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, kita nanti akan dewasa dalam artian apa? Kita bisa memilah, oh, mana yang utama, mana yang level 2, mana yang level 3. Sehingga ke depan, mulai saat ini, kita tidak akan ribut, tidak akan maki-makian lagi tentang perbedaan doktrin, kalau itu doktrin kedua, ketiga, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau doktrin yang pertama tidak ada tolerir, ya, itu harus tetap dipegang. Nah, terakhir Bapak Ibu, ada satu kelemahan di dalam teologi triage ini Bapak Ibu. Pertanyaannya gini, kalau ada level 1, level 2, level 3, pertanyaan kan gini, siapa yang membuat level 1, level 2, level 3 itu, dan apa doktrin yang masuk ke level 1, apa yang masuk ke level 2, apa yang masuk ke level 3 seperti tadi. Kan bisa saja dalam denominasi tertentu ternyata yang disebut doktrin level 2 tadi itu sebenarnya level 1, Bapak Ibu.
Ya, contoh ya, dalam pengajaran Calvin umpamanya ya, bahwa keselamatan itu dalam predestinasi sudah ditentukan sejak semula, dalam artian ya Allah yang menentukan gitu loh. Nah, dalam ajaran tertentu itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu, berbeda gitu. Nah, ada ajaran tertentu mungkin perjamuan Tuhan itu level utama, bukan level kedua seperti tadi, ya. Baptis mungkin level pertama, bukan level kedua. Nah, ini kelemahannya. Kalau gitu, siapa yang berhak menentukan ini masuk level 1, level 2, level 3? Nah, ini yang menjadi salah satu kelemahannya. Tetapi dalam pelajaran ini, saya hanya mau menyampaikan begini Bapak Ibu. Setelah kita mempelajari ini, kita jadi bisa dewasa, ya, melihat perbedaan, ya, melihat perbedaan. Dan jangan sampai perbedaan itu jadi membuat tubuh Kristus jadi pecah belah. Harusnya tubuh Kristus kan satu, karena kepalanya satu, kita anggota tubuh, ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan pengajaran ini kita bisa tetap memegang ajaran yang ortodoksi, tetapi kita juga bisa dewasa melihat perbedaan di dalam tubuh Kristus. Karena memang ada pengajaran-pengajaran yang berbeda sesuai denominasinya. Ada sesuai penekanan-penekanannya, Bapak. Tuhan memang berikan karunia-karunia yang berbeda dan penekanan-penekanan yang berbeda. Ada gereja ini, denominasi ini memang kuat di pengajaran. Dia kuat di pujian penyembahan. Dia kuat di diakonianya. Dia kuat di kerasulannya, nah, gitu ya, dan sebagainya. Ya, monggo-monggo saja, silahkan. Ya, ada yang kuat di penginjilan, gitu, pemuritan dan sebagainya. Ya, silahkan saja. Nah, tetapi ini semua harusnya saling mengisi, ya, karena kita tubuh Kristus. Jangan menjadi alat iblis untuk kita berpecah belah. Jangan seperti itu. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kiranya ada sedikit-sedikit yang bisa menambah wawasan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan. Di saat ini kami boleh tetap belajar, boleh sharing tentang kebenaran firman-Mu. Ada satu topik tentang theological triage, Tuhan, di mana ada pemilahan-pemilahan, penyortiran atau level urutan-urutan tentang doktrin utama level 1, 2, dan 3. Biarlah kami boleh memegang doktrin-doktrin utama itu tentang kealahan, tentang keselamatan Tuhan yang tidak boleh ditolerir sedikit pun, karena itulah yang membedakan antara kekristenan dengan ajaran lain. Tetapi pengajaran-pengajaran selanjutnya yang tidak utama, biarlah perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kami berpecah belah, tetapi kami boleh saling menghargai untuk kami dewasa. Ternyata ada begitu luas pengajaran-pengajaran yang berbeda dari apa yang kami sudah tahu dan yakini. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, kami mengucap syukur, pengajaran ini boleh berjalan semua karena kasih karunia-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Pastor Juginsu, luar biasa ya Pak pemaparannya malam ini. Nanti Ya, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Ya, baik, dimulai besok hari Rabu 24 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Kali ini temanya adalah api asing dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Pendeta Der Suryani Watimen MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Kamis 25 Januari 2024 di Semadona di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Semadona akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu.
Dan temanya adalah fantasi seksual dan efek negatif berperilaku. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu untuk diketahui eh, tentang kelainan dari seseorang ini ya mengenai masalah ini. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Pendeta DR Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Jumat 26 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kali ini mengenai materi teologi proper dan sudah masuk sesi ketiga ya Bapak Ibu. Jadi kelas ini berseri ya pembelajarannya dan temanya adalah part pertama cara Allah memperkenalkan diri. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Ali saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Jumat 26 Januari 2024 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kali ini mengenai materi pelajaran sejarah penebusan. Sudah masuk buku seri keempat. Dan juga ini sudah masuk sesi ke-6 ya Bapak Ibu dari buku seri keempat ini. Nah, temanya kali ini diambil dari Nats 2 Raja-Raja 10 ayat 11. Dan untuk temanya adalah kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Nah, untuk thumbnail ini ya Bapak Ibu, ini mengenai pemberitahuan tentang channel kami yang ter-take down oleh YouTube. Channel lama kami ya. Jadi Bapak Ibu, kami akhirnya membuat channel baru, yaitu channel Sema Adonai 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang dulu sudah subscribe channel Sema Adonai kami yang lama, jadi tolong subscribe kembali channel YouTube baru kami, yaitu Sema Adonai 2024. Dan untuk selanjutnya, thumbnail ini adalah channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai 2024, channel Omihen, channel KH Lirai TV, channel Uti Watimena, channel Gereja YouTube, channel Nebu Ali, channel Rin Jumat, dan channel Nats Bible Apologetic. Dan untuk renungan pagi di Sema Adonai itu diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu bagi eh, Bapak Ibu yang ingin mengikuti renungan pagi Sema Adonai, lalu kemudian ibadah online Sema Adonai dan juga renungan dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap Jumat satu kali dalam seminggu itu hanya ada di channel Sema Adonai 2024. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe channel baru kami dan channel-channel kami yang lain harap tolong mensubscribe dan share-nya kepada yang lain sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari channel Sema Adonai kami dan juga membantu channel kami semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab diskusi ya. Bapak Ibu sebelumnya, bagi yang ingin bertanya, harap absen terlebih dahulu agar pertanyaan Bapak Ibu, operator kami ya bisa membuka mute dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak Jugimsu, luar biasa ya Pak pemaparan malam ini mengajarkan kepada kami mengenai theological triad. Jadi kami mengerti ya Pak apa yang seharusnya kami yang harus kami pertahankan, kami imani ya daripada hal-hal yang seperti tadi Pak Jugimsu bilang mengenai doktrin kedua dan ketiga yang diperdebatkan yang sebenarnya tidak perlu ya Pak hal-hal seperti itu diperdebatkan. Nah, ini saya mau menanyakan tentang ini nih Pak. Yang doktrin pertama yang mengenai ini Pak. Manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus saja. Nah, Pak Juginsu, ada orang yang punya pemahaman seperti tadi Pak Juginsu bilang kan ya, karena perbuatan baik gitu. Jadi mereka bisa selamat gitu. Tapi kan sebenarnya iman yang benarnya itu kan, pengajaran yang benarnya itu kan adalah manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kepada
Kristus saja. Nah, karena pemahaman ini, Pak, juga ada orang yang beranggapan kalau gitu saya berbuat dosa saja pasti akan selamat. Nah, kalau seperti ini gimana nih, Pak? Jadi pemahamannya di apa dimelencengkan apa? Bagaimana nih Pak Juginsu kalau untuk pemahaman seperti ini ya bisa jelaskan tidak Pak? Ya, eh, kita lihat begini kan di Efesus 2:8-9 itu jelas ya. Karena engkau diselamatkan karena kasih karunia oleh iman ya kan, jelas itu. Bukan karena usaha, perbuatan baik dan sebagainya, bukan. Nah, kalau begitu ada yang bertanya begini, oh kalau begitu karena sudah diselamatkan, karena percaya saja, berarti saya kalau gitu buat dosa sajalah gitu. Ya, betul, Nah, itu betul. artinya apa? Artinya kita belum beriman, kan gitu. Kalau beriman itu kan pernah saya katakan percaya dan mempercayakan diri. Nah, percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan mempercayakan diri kita, keselamatan kita ini kepada Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada apanya? Ya, tentu percaya kepada ajarannya, percaya Iya. kepada perintahnya, percaya kepada larangannya. Nah, perintahnya apa? Ya, perintahnya jelas, berbuat baik. Efesus 2 ayat 10, karena sejak kekekalan kita memang diciptakan untuk itu, untuk apa? Berbuat baik. Ya, menjauhi larangannya. Perintah-perintah itu jangan membunuh, mencuri, berdusta, menyembah Allah yang lain dan sebagainya. Jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Nah, kalau kita mengerti itu, kan dikatakan ini, janganlah menganggap bahwa kemerdekaanmu itu untuk kamu bebas berbuat dosa. Sama sekali, sekali-sekali jangan, sekali-sekali tidak. Nah, itu kan perintah. Jangan kebebasan kita, kemerdekaan kita salah gunakan untuk berbuat dosa seenaknya. Makanya kalau orang yang benar, yang sudah percaya, yang sudah lahir baru ditebus, dia bukan budak dosa, budak iblis lagi. Saya katakan bukan budak dosa, bukan budak iblis. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita berbuat dosa, itu bukan lagi karena kita dijajah oleh dosa atau oleh iblis. Nah, jadi kita berbuat dosa itu ya pada satu saat apakah orang yang sudah diselamatkan itu bisa berbuat dosa atau bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tetapi ketika dia eh, berbuat dosa, dia bukan lagi diperbudak oleh dosa atau iblis, bukan. Kalau gitu karena apa? Ya karena memang dia mau berbuat dosa aja, gitu loh. Kan Roh Kudus ingat ini, jangan itu dosa. Tuhan tidak suka. Nanti engkau sendiri yang susah. Roh Kudus kan ingatin itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi dia tetap lakukan. Itu bukan lagi karena dia dipengaruhi oleh iblis dan sebagainya. Lalu dia berbuat dosa. Enggak, itu memang keputusan dia. Kenapa? Karena dia orang merdeka. Orang merdeka itu artinya apa? Dia memutuskan sesuatu yang karena keputusan dia. Tapi beda sama orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dia berbuat dosa itu yang memang dosa sama atau iblis itu yang memang menjajah dia, lakukan dia nggak bisa gitu loh. Nggak ada yang mengingatkan dia, orang Roh Kudus tidak ada pada diri dia kan. Betul, Nah, betul. tapi kalau orang benar, orang merdeka itu berbuat sesuatu ya karena dia merdeka, keputusan dia. Jadi kalau saya berbuat dosa hari ini, ya itu memang keputusan saya, nggak bisa lagi disalahkan. Ah, iblis yang mempengaruhi, nggak bisa. Kamu udah orang merdeka loh. Kalau kau udah saya berbuat dosa ya memang salah saya karena keputusan saya. Tetapi Roh Kudus sebenarnya sudah ingatkan, jangan lakukan ini. Sekali engkau lakukan, nanti engkau begini-begini, pasti diingati. Karena Allah kan ada, Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, waktu saya memutuskan, tetap memutuskan, pasti itu keputusan saya, bukan keputusan iblis. Saya nggak bisa lagi menyalahkan iblis. Tapi kalau orang berdosa ya bisa, orang dia memang masih budak iblis. Kalau kita kan hamba Allah, anak Allah. Nah, jadi orang yang benar-benar mengerti bagaimana mahalnya harga penebusan itu, ya pasti dia tidak akan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan. Jadi pasti dia tidak akan berbuat dosa dalam artian ya menggampangkan, tidak.
tidak seperti itu. Kenapa? Kita harus menghargai, ya. Walaupun secara radikal saya berani mengatakan ya, setelah saya belajar renungkan, ya dosa kita ini sebenarnya dalam artian kalau kita mau renungkan tidak membatalkan Keselamatan. keselamatan kita Ya. sebenarnya. Apa yang membatalkan keselamatan kita? Ya kita murtad itu saja. Kalau berbuat dosa tidak akan membatalkan. Kenapa? Ya karena kita punya perantara untuk kita datang kepada Allah, mohon ampun, bertobat, menyadari kebersalahan kita. Beda kalau orang yang belum terima Tuhan Yesus, ya dia ketika dia berbuat dosa ya dia antang-antang saja, penyesalannya pun ya penyesalan begitu saja. Ya kalau kita tidak. Kalau kenapa? Karena Allah Roh Kudus ada dalam diri kita. Penyesalan kita itu memang penyesalan yang membuat kita sadar bahwa itu dosa, jangan lakukan lagi. Dan kita ada perantara yang menjembatani kita dengan Bapa untuk kita minta ampun. Jadi tidak ada istilah karena bukan perbuatan baik, karena bukan amal ibadah yang membuat kita selamat. Lalu kalau gitu kita bisa suka-suka. Tidak. Orang yang di dalam Kristus hidupnya tidak bisa suka-suka. Hidupnya harus hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kalau dia dituntun oleh Roh Kudus, maka hidupnya tidak bisa suka-suka. Karena dikatakan, hidupku bukan milikku lagi. Nah, kita milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, kita nggak bisa suka-suka. Nah, walaupun kita tetap diberi kehendak bebas, ya, free will, tetapi free will kita itu harus tunduk dalam kasih karunia Tuhan, kebenaran. Itu Mbak Aling. Jadi saya nggak percaya itu orang yang itu kan orang yang suka mengejek lah gitu. Wah, kalau orang Kristen ya karena sudah pasti diselamatkan suka-suka. Enggak lah, karena sudah pasti diselamatkan maka saya tidak suka-suka. Nah, kan gitu kan. Tapi Pak Julius, seperti saya pernah dengar deh, ada orang yang mengajarkan paham seperti itu ya Pak, bahwa ya karena kita hidup oleh kasih karunia Tuhan sudah mendapatkan. Jadi kita boleh berbuat dosa. Ada kan ya Pak? Ada. Pengajaran. Kalau ajaran yang kita salah memahaminya ajaran hyper grace begitu. Jadi ya dosa-dosamu itu ndak akan inilah gitu. Jadi menggampangkan. Maksud saya gini ya, jangan nanti dianggap kalau gitu dosa buat aja banyak dosa toh nggak gagal kok keselamatan. Bukan begitu. Maksudnya begini. Karena begitu mahal, begitu seriusnya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka tidak terlalu gampang juga keselamatan itu batal gagal. Hanya gara-gara dosa, ngerti ya? Bukan berarti, buat dosa aja nggak apa-apa. Bukan begitu. Tapi jangan pula seperti ajaran hyper grace. Engkau pasti selamat, sudahlah. Kalaupun engkau jatuh-jatuh apa nggak apa-apa lah. Karena engkau udah anugerah Tuhan itu besar sekali. Nggak ada masalah itu. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Engkau sudah diselamatkan kok. Yang Tuhan berkati engkau kok. Udah berkati, nikmati ya. Nah, itu nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Ya, kita harus menghargai kasih karunia anugerah itu mahal. Mahal bagi Yesus sebenarnya ya. Ngerti ya? Kenapa saya katakan mahal bagi Yesus? Karena bagi Yesus nyawanya, darahnya tercurahkan. Bagi kita apa? Murah. Kenapa? Karena nggak ada kan yang kita korbankan kan? Percaya saja kepada Dia. Bagi kita sebenarnya murah. Makanya dikatakan gratis itu dalam artian murah bagi kita karena kita tidak perlu sebenarnya membayar apapun. Tapi bagi Yesus mahal sekali. Kenapa? Karena nyawanya. Bagi Bapa mahal sekali karena nyawa anaknya. Tetapi sekali lagi mengiring Yesus, wah itu mahal. Bayar harganya mahal. Mendapatkan keselamatan kasih karunia murah, tapi mengiringi Yesus, mengikut Yesus itu mahal. Jangan bilang murah, enggak. Mengiringi Yesus itu mahal. Makanya dikatakan sulit sekali. Harga ya, Pak. Bayar harga, pintunya sempit. Begitu perumpamannya begitu susah orang kaya beruang masuk surga, ya kan? Ikut Yesus, pikul salib sangkal diri. Aku datang untuk memisahkan orang dengan bapaknya, ibunya, istri, keluarga, anak-anaknya. Terus menderita, engkau harus berbuah. Kalau tidak dipotong. Terus apa lagi?
itu mahal, itu semua mahal. Tapi itu mengiring ya. Itu mengiringi Yesus, mengikut Yesus bukan untuk mendapat keselamatan. Itu untuk mengikut Dia. Kenapa? Karena kita sudah selamat, tapi kita harus mengikut Dia sampai kapan? Sampai akhir. Gitu, Mbak Nah, Aling. ya ini ya berarti benar ya Pak, yang harus kita pahami itu sebenarnya doktrin yang pertama itu ya Pak ya, asas dari Ya, kekristenan kita gitu. Jadi jangan kita memperdebatkan doktrin yang kedua, apalagi yang ketiga ya Pak. Nah kalau yang mengenai doktrin kedua ini kan mengenai dominasi ya. Nah, maksudnya doktrin-doktrin yang berbeda dari gereja. Sebenarnya itu karena mereka itu kan mempunyai masing-masing karunia ya Pak dari gereja itu ya. 9 karunia ya Pak kalau nggak salah ya Pak. Benar nggak Pak Jubinsu? Iya. Pak Juginsu sepertinya hilang sinyal ya. Ya, monitor Pak. Ya, monitor Pak. Masih di mute. Masih di mute Pak Juginsu. Ya, sebentar. Iya, mungkin karena dia terpental kali. Tadi Nanti kalau kepental dia ya, Bu? masuk, dibuka aja mute-nya dia. Oh, itu udah Ibu Tina masuk, Bu. Galung mau bertanya, tapi tunggu Pak Juginsu masuk ya. Ya, eh, masih di mute. Itu udah masuk, Ibu. Ada masuk namanya Pak Ada masuk, Juginsu. di unmute Iya. aja oke, dia. Mungkin oke, Ya, oke. ya. Oke, Pak, ini Terpental tadi. iya, ini ada yang mau bertanya Ibu Tina ya, Pak. Iya, Ya, dipersilakan Ibu silakan Tina. Ibu. Salam ya, Ya, silakan. ya. Ya, Halo. salam Pak. Ya, salam Salam Ibu Bu. Tina, Iya, salam. selamat malam ya. Saya mau bertanya nih Pak. Eh, kan saya punya teman. Terus teman itu mengatakan begini. Jadi kalau orang mengikut Kristus, satu nggak boleh dibaptis. Kedua, perjanjian lama tidak boleh lagi diimani. Nah, yang ketiga dia bilang, saya mengatakan, Ibu belajar dari mana? Sekolah di mana? Dia bilang saya nggak harus belajar, nggak harus sekolah. Dia bilang saya belajar bersama Roh Kudus seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah orang belajar dengan Roh Kudus itu bisa memahami tentang Alkitab, Pak gitu. Sedangkan yang saya tahu tentang Roh Kudus itu kan kita itu kan diberikan hikmat pengertian oleh Roh Kudus itu, bukan kita minta pengajaran dari Roh Kudus seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Jebinsu untuk menjawab. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali karena ini kan kasus-kasus banyak kita hadapi ya, Ibu Tina ya. Ya, betul. Pertama gini, Ibu Tina. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka aku akan mengutus yang lain. Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus yang lain. Ya, itu roh kebenaran ya. Tugasnya untuk apa sih? Tugasnya untuk menolong, untuk Betul. menghibur ya. Hmm. Jadi berarti untuk mengingatkan. Nah, tetapi ada yang sudah kita pelajari kan. Betul. Kalau mengingatkan berarti harus ada yang sudah kita pelajari. Menolong berarti ada sesuatu yang perlu ditolong, ada sesuatunya gitu loh. Betul. Nah, apakah Roh Kudus bisa mengajar? Bisa, Bu. Menolong bisa. Tetapi kan begini, manusia ini kan hidup ya, tidak di ruang hampa. Manusia ini hidup di dunia yang hari ini penguasa dunia ini untuk sementara waktu kekuasaannya itu diberikan kepada iblis. Walaupun kita orang yang sudah percaya tidak dalam penguasaan iblis ya. Tapi orang yang belum percaya ada di dalam penguasaan iblis. Nah, akan menjadi ketakutan kan begini. Oh, saya bisa kok langsung dengan Roh Kudus. Iya, kalau yang ngomong Roh Kudus. Betul. Kalau yang ngomong bukan Roh Kudus gimana? Betul. Nah, Bedanya gimana? Kan itu masalahnya. betul. Nah, yang pasti firman Tuhan itu sudah selesai. Jadi revelation dan inspiration, pewahyuan dan inspirasi itu sudah selesai. Itu Alkitab sudah ditutup. Jebret. Tidak ada lagi tambah kurang. Ya, tetapi iluminasi, pencerahan, penerangan itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak memberikan lagi inspirasi dan revelation. Tidak, nggak ada lagi ayat-ayat pewahyuan, nggak ada. Yang ada penerangan, iluminasi.
memberi pengertian terhadap firman Tuhan yang ada di Alkitab itu. Nah, jadi dia menolong untuk memberikan pemahaman, pencerahan, penerangan kepada kita, umat Tuhan ini, apa maksud pengertian makna dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, jadi sebenarnya kan kita mau memahami nih apa maksud Tuhan dari Alkitab ini kan begitu. Betul. Nah, caranya bagaimana? Ya, pertama membaca firman Tuhan. Ya, meminta iluminasi dari Roh Kudus. Kedua, tentu kita mendengar khotbah dari gembala lokal setempat. Lalu kita membaca buku-buku, mendengar khotbah-khotbah dan yang lain, ya. Nah, tetapi Ibu, kita ini, telinga rohani kita ini itu beda-beda. Apa kesanggupan untuk mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus itu beda-beda. Ya, maka yang pasti yang gimana? Ya dengar aja pengajaran gembala kita. Ya, baca firman Tuhan, minta Roh Kudus, dengar gembala kita, guru-guru kita, PA-PA yang ada ya terutama di gereja kita ya, lokal ya. Ya, itu yang utama. Kalau seperti kita ini kan tambahan-tambahan lah ya. Nah, tapi yang utama itu di gereja lokal Bapak Ibu lah. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh saya dengan Roh Kudus, saya nggak berani mengatakan itu salah, tapi itu bukan yang utama, Ibu. Ya, kalau Roh Kudus itu pasti memang harus setiap kita baca firman Tuhan harus minta Roh Kudus, beri kita iluminasi. Cuman memahami Alkitab ini, Bu, gampang dibilang susah ya susah juga. Susah, iya betul Pak. Karena bahasanya kan berbeda-beda, bukan bahasa letterlek saja. Ya, ada yang prosa, ada yang puisi, ada yang perumpamaan, dan sebagainya banyak. Nah, ini harus ada ilmunya, ada hermeneutiknya. Hermeneutik harus belajar orang sekolah. Nah, tetapi memang saya percaya ya, arti satu firman itu sebenarnya hanya satu ya. Kalau dalam hermeneutik itu arti firman itu hanya satu, nggak ada dua, tiga, enggak. Artinya apa? Artinya ya maksud dari sang penulis yang diiluminasi atau yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu, itulah artinya satu-satunya. Ya, arti yang maksud penulis itu, itulah yang harus dicari. Artinya cuma satu. Tapi impact-nya kepada orang-orang itu beda-beda, bisa beda. Sesuai pemahaman dia dicerahkan oleh Roh Kudus. Makanya waktu saya membaca satu ayat, Ibu, ya, impact-nya terhadap iman saya dulu, sekarang dan seterusnya itu terus naik. Tapi artinya sebenarnya hanya satu, tapi impact-nya terhadap iman saya itu terus. Contoh, ya, kalau berbicara tentang akan datang masanya penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, coba lah artikan apa arti. Artinya itu pasti satu, dari sang penulis satu. Yang diberi Tuhan dia tulis satu, artinya nggak mungkin artinya bias bisa 4, 5, enggak. Tapi impact-nya terhadap sang pendengar itu bisa banyak, Bapak Ibu. Sesuai dengan kehidupan dia, sesuai dengan pemahaman dia, sesuai dengan pertumbuhan iman dia. Betul. Makanya waktu saya memahami katakanlah tentang perumpamaan anak yang anak sulung, anak bungsu dan anak sulung, itu bertumbuh. Padahal artinya tetap satu, dari zaman dulu sampai sekarang ya tetap satu. Tetapi impact-nya itu semakin saya sering berdoa, membaca, meminta tuntunan, ternyata impact-nya bagi saya itu terus berkembang. Bagi Ibu Aling mungkin berbeda lagi pengertiannya. Bagi Ibu Tina berbeda. Tetapi tetap artinya satu, nggak bisa 2, 3. Arti Tuhan ya tetap maksudnya satu. Tapi impact-nya itu berbeda setiap orang. Pertumbuhannya ya Pak. Kedalamannya itu berbeda-beda. Nah, jadi perlu ada hermeneutik. Gitu loh, ada hermeneutik. Nah, makanya kita perlu belajar kepada gembala kita, kepada orang-orang lain. Kalau dia bisa berkatakan dengan Roh Kudus ya nggak salah juga, tetapi tidak seperti itu yang Tuhan mau. Prosesnya ya Pak ya, tidak seperti itu. Iya, prosesnya tidak seperti itu. Kan dikatakan gini, murid berarti dimuridkan.
Iya, Ya, Siapa ya yang betul. memuridkan? Guru. iya, Betul. betul. Kan begitu. Iya. Iya kan? Oh, saya Iya. enggak lah, saya berguru sama Roh Belajar Kudus aja. sendiri. Ya Iya. kalau Roh Kudus. Nah, ini Kalau dia yang Kalau Roy datang Peace, Roh Kudus kan nggak tahu. Nah, Pak Jubin. Kan ada yang mengajarkan kan begini kan. Kalau nggak ada mentor tuh bahayanya begitu. Iya, nah Dia ini bilang iya mentor, begini. betul Bapak betul. Rohani, betul. Ya, karena dia udah merasa ini kan, oh dia bilang, oh saya enggak. Saya hanya bisa dengan Roh Kudus cukup. Iya Bahkan betul. saya sama Roh Nah, Kudus sudah intim. Iya. Bahkan sama Roh Kudus saya sudah menikah. Sama Roh Kudus saya sudah punya anak lagi di surga katanya. Ah, udah repot kita ini kalau gini. Iya betul. Nah, itu kalau nggak ada paham dari mentor mana tuh, Pak? pembapakan ya. Kalau nggak ada Iya. bapak bahaya, bahaya Bu. Iya Karena betul. kita tidak tinggal di ruang hampa. Iblis itu selalu siap untuk masuk ketika celah itu ada. Iya Dia betul. bisa dia bisa putar balikkan apa maksud firman itu. Nah, itu berbahaya. Iya Ya, betul. jadi makanya tadi dikatakan dasarnya itu harus tetap kasih, kerendahan hati, jangan sombong. Ketika ada kesombongan, berarti ini sudah connect langsung sama Lucifer. Karena Lucifer dulu Iya. jatuhnya karena kesombongan. Iya, betul. Hati-hati, kalau orang mengatakan saya tidak perlu gembala, saya tidak perlu bapak, saya tidak perlu mentor, saya bisa sendiri dengan Roh Kudus, menunggulah kapan jatuhnya. Betul betul betul. Nah pertanyaan saya yang satunya lagi gini Pak. Saya kan pemahaman saya itu kan bukan berarti tiga pribadi itu seperti manusia tiga pribadi lain-lain ya Pak. Kalau menurut saya kan Trinitas itu istilahnya Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga pribadi satu hakikat kesatuan kan iya kesatuan. Nah teman saya mengatakan dia bilang kalau begitu katanya Bu Tina Tuhannya tiga dong katanya Tuhan ayah Allahnya tiga katanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dia bilang gitu. Terus saya bilang terus pemahaman Ibu bagaimana? Kalau saya pemahaman saya Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Dia yang menjelma menjadi manusia, dia seperti itu. Nah, terus saya bilang kalau di ayat 1 Korintus 8 ayat 6 itu kan dikatakan ada Bapa, Allah Bapa dan ada anak yaitu ada Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, keduanya ini saya bilang berarti kan dua pribadi tetapi satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Kalau memang itu Yesus itu adalah Allah sendiri berarti Anda itu menghapus dong ayat-ayat ini yang 1 Korintus 8:6 itu kan seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Dia bilang Ya. seperti itu ya. Ya, itu kan udah jawaban yang masuk lah ya dengan menunjukkan ayat-ayat. Banyak sekali ayat-ayat tentang Trinitas kan, tentang Tritunggal. Betul. Jadi kalau dia pemahaman dia itu sebenarnya ya pengajaran Sabelian, Ibu. Ya, dan apakah itu langsung kita bilang begini, wah ya kamu bidat, jangan juga seperti itu. Walaupun itu kan utama ya, tapi kalau saya melihat itu dia belum paham itu saja, ya. Tapi bagian kita memberi pemahaman. Kenapa? Karena begini Bu, karena kalau kita belum belajar, ya memang kita belum tahu. Karena kita belum tahu, menganggap apa yang kita tahu suatu kebenaran, kan begitu kan? Betul. Ya, Dulu betul. contoh ya dulu waktu saya belum belajar banyak lah waktu saya masih di gereja lama gitu kan karena kan pengajaran pasti belum banyak kita terima kan dan sebagainya ya. Kita menjelaskan tentang Tritunggal ya menjelaskan seperti Sabelian Bapak Ibu. Ya, oh contohnya apa? Oh contohnya seperti telur. Ini. Oh, seperti pohon pisang, anak pisang. Oh, seperti cahaya matahari dan sebagainya. Gitu kan? Kita anggap itu kan begitu. Padahal bukan seperti itu. Kalau seperti itu, oh di rumah Bapak, di kantor bos, di Pak RT. Itu kan kalau itu kan pribadinya tetap satu. Betul. Jabatannya yang beda-beda. Iya. Kalau Tritunggal Iya, bukan betul, begitu. Betul. Tritunggal contohnya bukan Jelas. begitu. Kalau itu ya Sabelian, artinya satu sebenarnya pribadinya, cuman fungsinya beda-beda. Dia bilang Betul. oh Bapa pencipta, anak menyelamatkan, Roh Kudus memelihara dan sebagainya. Enggak begitu penjelasan tentang Tritunggal. Ya artinya tapi ya mungkin dia belum banyak membaca, belum banyak belajar lah. Belajar, Yang dia tahu baru begitu, Bu. Nah, kebetulan Ibu Tina yang sudah lebih dahulu tahu, ya kasih tahu pelan-pelan. Kasih tahu pelan-pelan supaya tugas dia kita ya mengerti. Pak. Nah, kalau kita memang
tiga pribadinya, tapi esa hakikat Betul, esensinya. Eka. Iya. Allah Betul, adanya. betul. Pribadinya tiga, kenapa ya? Karena tiga-tiganya berbeda, punya apa? Pikiran, perasaan, kehendak masing-masing. Tugas masing-masing ya. Betul, Bapa, betul. Bapa punya pikiran, perasaan, kehendak. Ya, Yesus punya pikiran, perasaan, kehendak. Roh Roh betul. Kudus. Kudus punya pikiran, perasaan, kehendak. Mm-mm. Ketiga-tiganya ikut mencipta. Mm. Ketiga-tiganya juga ada yang dalam proses keselamatan, ya. Ada yang merencanakan, ada melaksanakan, ada yang memberitakan dan Ya, selanjutnya. mengajar. Betul. Tetapi tiga ini pribadi yang berbeda, bukan pribadi yang sama. Betul. Kalau penjelasan itu kan begini, Bapa itu yang mencipta. Waktu mau menyelamatkan manusia, Bapa menjadi Yesus. Ya kan? Nggak ada yang beranggapan begitu, Pak. Iya. Setelah selesai menyelamatkan, Yesus berubah jadi Roh Kudus. Nggak Iya. begitu. Betul. Penjelasan Betul. kita tidak. Tapi kalau ada orang yang masih awam membuat penjelasan seperti itu, ya kita perbaiki, kita bantu saja, Bu, untuk memberi Iya. pemahaman. Jangan Betul. dibilang bidak sesat gitu. Saya juga dulu begitu, waktu belum banyak belajar juga begitu. Karena kita kan mau menyimpelkan, menyederhanakan Tuhan. Padahal sebenarnya tidak bisa. Tuhan itu supranatural, dia bukan natural. Manusia ini natural, jadi mau berpikir seperti otak manusia. Padahal Tuhan ini melampaui otak manusia, gitu. Tapi ya bolehlah membuatnya secara antropol, secara manusia, membahasakan seperti bahasa manusia itu seperti apa sih Allah gitu loh. Iya, Tapi iya. tidak ada contoh yang bisa tepat menggambarkan Allah, Bu. Betul. Nggak Betul. ada, nggak ada. Betul. Makanya memahami Allah yang transenden itu harus dengan iman. Betul. Pak. Nah, iman dulu. Apakah pengetahuan tidak perlu logika? Oh ya perlu. Makanya dia bilang kan dengan segala kekuatan akal budi. Nah, itu akal budi itu logika. Nah, tapi Betul. yang utama iman. Maka di Petrus berapa itu kan tambahkanlah pada iman kebajikan, pada kebajikan pengetahuan. Nah, terus kan? Iya. Nah, jadi tidak cukup iman untuk mengenal Allah. Ada kebajikan, pengetahuan, terus. Kalau semuanya sudah, baru sempurnalah kita mengenal Allah. Gitulah. Betul. Boleh saya tanya yang terakhir, Pak? Boleh saya tanya yang terakhir? Ya. Ini mengenai tentang Ibrani, mungkin ya, bahasa Ibrani ya. Yang saya tahu logos itu adalah firman. Terus theos itu adalah Allah ataupun YHWH. Terus kyrios atau kurios itu adalah tuan atau majikan. Kan seperti itu. Tuan atau majikan gitu lah. Nah, tapi kata teman saya bilang kurios itu sama dengan theos gitu loh. Berarti kan sama dengan logos itu sama dengannya Allah Bapa kan, YHWH gitu loh. Jadi logos sama theos itu dijadikan satu seperti itu, seperti yang tadi saya katakan seperti itu, Pak. Bagaimana tuh, Pak? Jadi kalau di bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, ya betul. Kan ada, kalau di perjanjian lama itu Tuhan itu tulisnya TH, T besar, U besar, H besar. Itu menunjuk kepada Bapa, Allah Bapa. Nah, kalau di perjanjian baru itu Tuhan T besar, U kecil dan seterusnya kecil, itu kurios atau kyrios, itu menunjuk kepada bukan theos Bapa, menunjuk kepada Tuhan Yesus penguasa. Nah, jadi pasti dibedakan itu. Mana Tuhan T besar seluruhnya besar, itu pasti menuju kepada Bapa. Betul. Ya, tapi T besar U dan seluruhnya kecil itu menunjuk kepada ketuhanan Yesus Kristus, logos. Betul. Jadi Bapa tidak pernah, Bapa itu logos, tidak pernah. Ya. Yesus kurios Tuhan. Tuhan penguasa, raja. Nah, kalau Bapa itu Tuhan besar, Yahweh, YHWH. Betul. Nah, itu Bu. Jadi apakah ini beda Tuhan T besar sama
T besar U Oke. kecil beda. Ya Satu beda. Betul, Bapa, betul. satu Tuhan Satu. Yesus Logos. Iya, Nah, ini makanya dia dibedakan gitu loh. betul, betul. Gitu, Ibu. Iya, Ya, makasih Pak ya. ceramahnya. Ya, sama-sama Terima Bu Terima kasih. kasih. Tina. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ya, terima kasih Shalom Pak sama-sama untuk Jenius, Bu. Bu Aling. ya, 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 ya. sama. Terima terima kasih kasih Bu untuk Tina. Iya, partisipasinya. Ya, terakhir Pastor, sebelum Pastor mendoakan doa penutup ya. Pastor, ini yang tadi ditanyakan dengan Ibu Tina, saya kenal orangnya ya. Jadi dia mengatakan kitab Perjanjian Lama sampai kitab Kisah Para Rasul itu tidak perlu kita imani, tapi perlu kita pelajari sebagai sejarah. Jadi kitab Injil itu juga tidak perlu kita imani, kata dia. Nah, kemudian dia berkata, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dia sudah menggenapi seluruh kutuk itu, makanya kita nggak perlu dibaptis. Jadi, semua orang Kristen itu sudah salah karena konsepnya tidak demikian. Yang harus kita terima adalah baptisan Roh Kudus. Jadi, kalau baptisan air itu sudah digenapi oleh Yesus. Saya lagi nyari-nyari, Pastor. Ini denominasi mana ya? Karena saya kan sudah tahu denominasi di di dunia ini kan melebihi dari 400 ya. Jadi nggak tahu yang mana salah satu. Pastor pernah dengar nggak ini orang yang tipe kayak begini? Ya, kalau pengajaran seperti itu ada, cuman saya nggak pelajari itu denominasi mana. Tapi kalau saya Oke. yakin itu sih pemahaman personal, Ibu. Pemahaman personal. Karena setahu saya sih nggak ada denominasi yang seperti itu. Ada sebagian ya, tetapi penekanan-penekanannya sebagian, tapi nggak seperti itu gitu. Kalau kita nggak percaya sama perjanjian lama, nggak mengimani perjanjian lama, ya gantung. Gimana terjadinya Betul. muncul perjanjian baru kalau perjanjian lama nggak ada? Iya kan? Proto Injil Betul. itu kan ada di perjanjian lama. Kalau itu nggak ada, gimana cara kita mengimani perjanjian baru? Nggak bisa. Nggak Betul. bisa. Kalau perjanjian Ada lama tidak benang merah ada, ya, Pak. ya gimana kita mengimani Injil? Kan perjanjian baru penggenapan dari perjanjian lama. Nubuatan perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Kalau perjanjian lamanya tidak kita imani, gimana kita mengimani perjanjian baru? Ceritanya gimana? Kan gitu. Iya kan? Iya, Gimana betul, Pastor. ceritanya? Contoh, perjanjian baru tidak ada dosa. Artinya asal muasal dosa dari mana? Coba. Kalau yang ada ya Roma 3:23, semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tapi pertanyaannya, dosanya itu dari mana? Iya. Kan Jadi makanya kalau dari kita perjanjian lama kita pegang, karena satu orang bapak kita Adam, maka semua orang berdosa. Berdosa. Konsekuensinya itu. Pada perjanjian baru, karena satu Adam barulah bapak kita Yesus Kristus, Adam yang baru Yesus Kristus, maka semua orang beroleh selamat. Nah, kenapa kok kita bisa mengimani satu orang bisa menyelamatkan semua? Karena satu orang pula yang berbuat dosa, semua orang berbuat dosa. Itu konsekuensi kebenarannya. Kalau enggak, loh kok bisa? Kan dibilang hanya orang yang berdosa lah yang menanggung ini ya kan? Menanggung hukumannya. Dari mana kita? Saya lahir kan nggak berdosa. Saya lahir belum pernah berbuat dosa, dosa perbuatan minimal ya. Kan belum ada dosa perbuatan. Ngapain saya ditebus sama Yesus? Loh, tapi kan ada dasarnya. Karena satu orang Adam lah, maka walaupun saya dosa perbuatan belum ada, tapi dosa dalam warisan itu artinya kecenderungan untuk berbuat dosa. Manusia yang kecenderungannya selalu berbuat dosa, karena menjadi budak dosa, budak iblis, ya saya berdosa gitu loh. Nah, jadi kalau dikatakan nggak penting lagi perjanjian, kalau kisah para rasul nggak penting dan sebagainya, itu orang-orang inilah polemikus itulah. Wah, itu ajaran ini bukan ajaran Yesus dan sebagainya, banyak sekali kan. Nah, kalau gitu yang mau kita imani yang pengajaran siapa? Penting itu dari kejadian Pastor. sampai Thank you, Wahyu. Pastor. Iya, Ibu. Ya, silakan Saling, sudah waktunya ya. Iya. Silakan. Baik.
Terima kasih Pastor Jobinsu untuk pelayanannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga pengajaran malam ini mendapat pencerahan yang luar biasa ya bagi iman Bapak Ibu semua. Baik Pak Jobinsu, kita tutup kelas kita ya karena sudah berlangsung selama 2 jam tanpa terasa. Jadi Pak Jobinsu bisa closing statementnya untuk pembelajaran malam ini dan pimpin doa bagi kami ya Pak. Ya, silakan. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di room maupun yang menonton melalui media YouTube ya. Pengajaran kali ini sebenarnya simpel dan tidak terlalu banyak ya, hanya fokus kepada theological triads ya, urutan-urutan doktrin ya. Nah, intinya supaya menambah wawasan kita untuk kita pertama berpegang teguh kepada doktrin-doktrin yang esensial yang tidak boleh ditolerir. Karena itulah yang membedakan antara kekristenan dengan kepercayaan lain. Itu harus dipegang. Yang kedua, itu kepada Tuhan ya, kepada manusianya sebagai anggota gereja, sebagai tubuh Kristus, kita menjadi dewasa melihat adanya perbedaan-perbedaan ajaran doktrin yang bisa jadi berbeda antara satu gereja denominasi dengan denominasi lain. Sehingga dengan kita dewasa melihat ini, kita menyadari, oh ternyata ada loh pengajaran ilmu lain, pemahaman keyakinan lain di tubuh Kristus gereja yang lain. Yang itu mereka imani. Oh yang pengajaran saya begini. Oh ya sudah, itu menambah wawasan kita. Ya, dan jangan buat itu menjadi pemisah apalagi pemecah belah antara kita tubuh Kristus. Ya, jadi kita bisa dewasa. Jadi mana yang bisa ditolerir, mana yang tidak. Bahkan ada doktrin yang sebenarnya enggak penting amat, enggak juga enggak. Jangan sampai ini antar kita satu gereja pun pecah gitu loh, ya. Enggak perlu. Karena itu masih perlu dipelajari lebih jauh lagi, ya. Tapi yang esensi yang sudah pasti-pasti, peganglah itu. Ya, semoga pengajaran kita kali ini bisa ada manfaatnya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu, semuanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh belajar 2 jam ini, semua karena kebaikan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, berkati dan meteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga ini boleh tertanam di dalam hati, pikiran kami, dan kami boleh menerapkannya dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh berpegang dalam kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh bersatu dengan seluruh umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi kami tetap memegang hal-hal yang utama. Dan biarlah Engkau memberkati saudara-saudara yang ada di room, Bapak Ibu terkasih, berkati Tuhan agar mereka juga boleh menerima pengajaran ini dengan baik. Dan teman-teman saudara kami yang ada di YouTube, yang sudah mendengar, bahkan yang akan mendengar nanti, Tuhan berkati, berikan kemampuan untuk memahami pengajaran yang mungkin tidak sempurna hamba-Mu sampaikan, tetapi Allah Roh Kudus tak terbatas untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang mendengar. Satu kerinduan kami Tuhan, apa yang menjadi pengajaran kami selipi dengan kebenaran firman-Mu tentang Injil keselamatan. Biarlah orang-orang juga boleh percaya akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu kerinduan kami dalam pelayanan ini Tuhan. Bapak berikan kasih kemurahan-Mu kepada jiwa-jiwa yang masih terhilang Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami yang ada di room Tuhan. Berkatilah pekerjaan anak-anak-Mu, berkati usahanya, berkati pelayanannya, bahkan yang masih studi berkati dengan kepintaran hikmat marifat surga, bahkan 10 kali lebih pintar dari orang berlimpah lainnya. Berikan kesanggupan menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh dosen-dosen Tuhan, pengajar-pengajar, supaya boleh selesai tepat pada waktunya dan boleh memperoleh hasil yang terbaik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kami. Apapun keadaan mereka Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu yang menyertai hidup mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau Jehovah Rafa Allah penyembuh, kami katakan mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Engkau penuhi kebutuhan mereka, yang terikat Engkau lepaskan Tuhan, yang berbeban berat Engkau angkat bebannya. Apa yang menjadi pergumulan mereka di tahun 2024 ini, Engkau memberikan jawabannya. Yang letih lesu Engkau berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah hari-hari ke depan kami boleh
masih diberi kesempatan untuk bertemu saudara-saudara kami di dalam pengajaran-pengajaran ini. Terima kasih Bapak yang baik, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah sumber dari segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus berkati Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pastor sama-sama. diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Amin. Bapak Ibu Terima kasih. sekalian, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kelas kita sudah berakhir dan kelas ini akan tetap ada ya di minggu depan di waktu yang sama, yaitu pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, dan di hari yang sama itu hari Selasa dengan tema-tema yang menarik lagi. Baik, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom, shalom.